Selamat pagi, selamat berbakti untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Seberapa yang hadir di tempat ini, kita akan persiapkan hati tubuh jiwa kita. Kita akan sembah Dia, kita akan puji Dia, kita akan angkat satu pujian Saat Ku Menyembah-Mu.
syukur, hormat, serta kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang ada pada saat pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Bahkan kami percaya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap menolong kehidupan kami yang percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kami akan mulaikan ibadah kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan Yesus tolong berkati jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Nama-Mu dipermuliakan, kami percaya ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera yang baru yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang di dalam perjalanan ke tempat ini. Mari Tuhan Yesus tolong Engkau hantar ke tempat ini dengan selamat tempat Tuhan suatu apapun sehingga kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian penyembahan yang kami naikkan kiranya menjadi upaya berdoa dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, biarlah pengurapan yang daripada Allah Roh Kudus senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siap untuk memuji dan besarkan nama Tuhan? Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan selalu beserta kita, kita akan mempersembahkan satu pujian jalan serta Yesus. Itu indah dalam kehidupan kita. Yesus
kelebihan, dan kita adalah umat pemenang. Bersama Yesus bisa. Bersama Yesus bisa. Bersama Yesus bisa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, bukan bangkit. kita akan selalu berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Apapun yang terjadi, kita akan persiapkan hati, tubuh, jiwa kita untuk mendengarkan sebagian sabda daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Selalu
selama-lamanya Tuhan. Hati kami memuji Tuhan, hati kami memuliakan nama Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terimalah pujian penyembahan kami pada pagi hari ini menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu mau kami dengarkan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi umat-umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami yang melawat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu, otoritas ilahi ada atas hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah kehendak-Mu untuk menguatkan, untuk memperbaiki, untuk menyembuhkan Tuhan, untuk memulihkan kehidupan kami semua. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Sudah sarapan? Setelah selesai kebaktian nanti, sudah. Yang sudah sarapan nanti terakhir, kita yang belum sarapan makan sentral. Puji Tuhan ya, Tuhan itu luar biasa. Tapi mari kita sarapan firman Tuhan dulu, amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama buka kitab kita di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus itu ada di dalam Ibrani. Hujan depan ini, bukan? Iya. Enggak apa-apa. Gerimis. Oh, basah mas ini bukan. Ya, puji Tuhan. Ada saja anak-anak ini ya. Itu banyaknya porsi kok. Ya. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai yang ke-7. Pagi-pagi dapat hujan berkat, enggak apa-apa ya. Yakobus pasal pertama ayat 2 yang ke-7. Kalau saudara sudah temukan, kita akan sama-sama baca ayat yang ke-5. Kemudian nanti saya akan ulangi baca ayat 2 sampai 7. Sekali lagi saya mohon dengan hormat, kita baca Yakobus pasal pertama ayat 1, pasal 1 ayat 5. Saya undang dengan bangkit berdiri, sama-sama kita baca semuanya ya. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pembacaan firman Tuhan yang pertama. Saudara perhatikan, saya akan baca ulang dari atas, dari ayat 2. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengar, melihat kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul hikmat dari Allah. Ya, hikmat dari Allah. Di ayat yang kedua dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kontradiksi, bertentangan dengan kehidupan kita manusia. Karena kalau ada semua masalah, penderitaan, pencobaan, sakit, penyakit datang kepada kita, oh aku berbahagia dengan penyakit
jarang saya temukan manusia seperti itu. Ya, saya pun tidak bisa suka untuk berkata seperti itu. Tetapi firman Tuhan Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Berbagai pencobaan, saudara. Berbagai ini dalam arti kata baik dari bahasa asli ya, dari bahasa Yunani. Alkitab ini pun sama dengan bahasa Indonesia, itu bermacam-macam. Firman Tuhan tidak katakan anggaplah satu kebahagiaan kalau engkau jatuh dalam satu masalah, tidak. Tetapi firman Tuhan katakan, Yakobus berkata, anggaplah satu kebahagiaan kalau engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan, berbagai penderitaan, berbagai masalah, bermacam-macam. Bukan cuma satu masalah, oh saya bahagia kalau cuma satu masalah saja yang datang. Tetapi dalam segala masalah, dalam berbagai pencobaan, dalam semua masalah yang jadi dalam kehidupan kita, Yakobus berkata, anggaplah suatu kebahagiaan. Tidak mudah untuk berkata seperti itu. Anggap suatu kebahagiaan. Begitu banyaknya masalah penyakit belum sembuh, datang lagi masalah keluarga, datang lagi masalah ekonomi, persoalan itu salah tumpang tindih, satu belum selesai, datang lagi, selesai satu, datang lagi, berulang kali. Hidup kita seperti itu, bukan? Sehingga Ayub berkata bahwa hidup ini adalah pergumulan, hidup ini berat. Hidup inilah pergumulan. Karena sejak manusia dilahirkan, seorang bayi mempunyai masalah, cuma kadar masalahnya yang berbeda. Setiap manusia menghadapi masalah. Tetapi Alkitab berkata, anggaplah satu kebahagiaan. Mari kita berterima kasih, sukar untuk melakukannya. Apa sih yang dimaksudkan firman Tuhan? Ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, yang membuat kita bisa berbahagia, ini yang akan kita pelajari ya. Yang membuat kita berbahagia, bisa mengatakan aku berbahagia walaupun banyak masalah yang saya hadapi, walaupun penderitaan itu silih berganti datang dari A, B, C, D sampai Z, silih berganti. Belum selesai satu, datang lagi yang satu, tapi hatiku selalu bersyukur. Itu kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan. Nah, apa itu hikmat, saudara? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat itu adalah sebuah kebijaksanaan di dalam menyelesaikan sebuah atau memandang sebuah persoalan. Yang kebijaksanaan. Tetapi arti dari hikmat di sini, saudara, adalah kesanggupan atau kemampuan rohani untuk memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Jadi kita bisa melihat kemampuan rohani, hikmat yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sana, kemampuan rohani. Ya, jadi inilah kemampuan kita dari sudut pandang Allah sesuai dengan firman Tuhan. Tidak hanya kebijaksanaan secara duniawi, bukan hanya kebijaksanaan akal pikiran kita, kemampuan kita, tetapi kebijaksanaan adalah kemampuan, kebijaksanaan yang mana di dalam memandang sebuah persoalan itu dari sudut pandang yang Tuhan secara rohani, melihat sebuah permasalahan itu secara rohani. Ya, bagaimana memandang persoalan secara rohani, tante? Itulah yang diinginkan firman Tuhan. Sehingga kalau banyak orang setiap kali ada masalah, ya ampun nasib, bendino boleh nasib, ya tak? Bangun kena sebuah masalah, ya ampun nasib, kena lagi nasib, dari pagi sampai sore mungkin 10 kali manggil nasib, kata kotak nasib ya. Nah, banyak orang yang tidak bisa melihat dari sudut pandang Allah atau dari sisi rohani, sehingga setiap masalah yang ada dalam hidupnya dibuat menjadi satu beban yang masalah. Bahkan dia mengatakan pada dirinya, aku sial, nasibku seperti ini, takdirku seperti ini, nasibku kok kayak ini, kenapa tak selesai? Bahkan dia seperti mengasihani diri sendiri.
Yeremia pasal 3 ayat 20 berkata, saudaraku, ketika aku memikirkan persoalan itu, aku semakin putus asa. Coba tampilkan Ratapan 3 ayat 20 kalau nggak salah. Yeremia berkata, ketika aku memandang, memusatkan pikiranku hanya kepada persoalan itu. Bahasa Jawa yang sering saya katakan ngelemprak. Apa itu ngelemprak? Saudara lebih paham akan arti ngelemprak itu. Tidak memiliki jiwaku selalu tenang. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Nah, ini dalam terjemahan baru. Kalau bahasa Jawa berkata ayat ini, saudara, ketika aku memikirkan persoalan itu, ketika mataku, pikiranku tertuju kepada persoalan itu, aku jadi ngelemprak. Pernah saya tanya Mbak Joko, apa itu ngelemprak, Mbak? Ya harus gak beda yang ini, apa nggak mampu untuk nggak mampu untuk berdiri, wes tubuh itu ngelemprak. Ketika pikiran hanya tertuju menilai sebuah persoalan dari sudut pandang kita pribadi dengan akal pikiran kita sendiri, maka hidup kita hari lepas hari semakin ngelemprak itu, saudara. Tidak mampu lagi untuk berdiri. Tetapi firman Tuhan menginginkan kita untuk memandang persoalan itu dari sudut pandang Allah, adalah dari hikmat Allah, yaitu kesanggupan atau kemampuan rohani untuk memandang kehidupan dari sudut pandang Allah. Sehingga dengan memiliki hikmat itu, dengan memiliki kemampuan dari Allah untuk memandang sebuah persoalan itu, kita akan bisa berkata, aku berbahagia dengan sakit ini. Rasanya terlalu kalau disebut berbahagia. Aku mengucap syukur dengan persoalan ini. Aku berterima kasih dengan keadaanku saat ini. Memang tidak mudah untuk mengatakan hal ini. Saya pun bergumul untuk khotbah ini, saudara. Jangan saudara pikir untuk berkhotbah seperti ini mudah. Tidak. Saya harus juga bergumul dengan diri saya sendiri untuk menghadapi keadaan yang ada, untuk menghadapi kenyataan yang ada di dalam keluarga, di dalam pribadi saya, di dalam pelayanan saya. Saya harus bergumul dengan diri saya sendiri terlebih dahulu. Jadi kalau membawa firman Tuhan itu gak gampang. Ada yang bilang, oh pendeta itu pokoknya khotbah. Bisa kalau hanya mengkhotbahkan saja. Menjalani khotbah itu sih angel. Melakukan khotbah ini sih angel. Setelah saya khotbah, saya bersumuk-sumuk, pasti saudara bilang apa? Jari dia mau mengucap syukur tante. Pasti itu. Karena itu saya pun harus hidup di dalam apa yang saya khotbahkan. Baik, puji Tuhan. Nah, bagaimana di dalam ayat yang untuk memiliki hikmat tadi? Jadi sudah ngerti ya yang saya maksud. Kalau saya berbicara hikmat nanti adalah pandangan secara rohani, kemampuan untuk melihat sebuah persoalan itu dari sudut pandangnya Tuhan, yaitu firman Tuhan itu ya. Maka ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, bila kita tidak bisa melihat persoalan itu dari sisi pandangnya Allah, maka firman Tuhan katakan, hendaklah yang memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Minta kepada Tuhan, minta kepada Allah. Kalau kita selalu setiap kali ada masalah yang kita hadapi, kita selalu berkata, ya ampun nasibku kayak gini, aku kok sialai. Mari sekarang kita ubah dengan memohon kepada Tuhan, Tuhan Bapa, berikan saya kemampuan untuk melihat persoalan ini dari sudut pandangnya Tuhan. Berikan saya kemampuan, berikan saya kekuatan untuk melihat sebuah persoalan itu menjadi sebuah berkat. Nah, saudaraku ya, di dalam Mazmur 119, saudara jangan tutup ya kau sini. Coba kita Mazmur 119 ayat 18. Mazmur 119 ayat 18. Satu permohonan doa Daud. Nah, jadi Daud juga, Daud seorang raja, Daud seorang yang diurapi Tuhan, dipilih Tuhan, dipakai Tuhan
luar biasa. Tetapi dia berkata ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Puji Tuhan. Seorang raja pun memohon kepada Tuhan, Tuhan Allahku, Bapakku, singkapkan, artinya apa? Bukakanlah mata rohaniku, berikan aku kemampuan supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari firman-Mu, supaya aku dapat melihat keajaiban Tuhan, supaya aku dapat melihat rencana Tuhan, supaya aku dapat mengerti kehendak Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupanku. Saudara tahu bukan kalau siapa Daud? Daud bukan dari Daud hanyalah anak hanyalah seorang gembala. Ya. Dia bukanlah orang yang terpandang pada awalnya, saudara. Dan Daud mengalami banyak sekali persoalan kehidupannya. Dari gembala, dia seorang pemain. Sedikit saudara ya, saya tadi teringat tadi pagi antara Daud dengan Salomo. Kedekatan Salomo itu mereka sama-sama perenung firman Tuhan. Kalau saya katakan Salomo juga bisa menuliskan ribuan puisi. Daud juga bisa menuliskan nyanyian. Berarti jiwa seni Salomo ini turun dari bapaknya ya. Nah jadi kalau anak-anak saudara memiliki sifat-sifat saudara atau bahkan saudara, itu memang bagus dari kedekatan itu ya. Tapi saya nggak tahu bakat musik anak saya dari mana. Saya sama bapaknya nggak ada bakat musik, tapi mereka bisa. Itu ada dari Tuhan. Nah kita kembali. Nah Daud berkata, singkapkan mataku ya Tuhan, berikan aku kemampuan. Adalah doa Daud kepada Tuhan, singkapkan mata rohaniku. Mohon kepada Tuhan pada pagi hari ini, berikan saya kemampuan Tuhan untuk melihat rencana-Mu. Berikan saya kemampuan untuk memandang sebuah persoalan itu dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan sendiri. Ya. Saudara, kita akan lanjutkan dengan memiliki hikmat Allah. Cara pandang rohani kita itu, saudara, kita berbahagia di dalam pencobaan. Hanya dengan cara pandang seperti yang Tuhan inginkan, hanya dengan memiliki hikmat dari Tuhan, kita bisa berkata, aku berbahagia, aku bersyukur atas setiap persoalan kehidupanku. Nah, mari kita lihat lagi ya, mengapa dengan hikmat itu kita bisa berbahagia. Mengapa? Karena dengan hikmat dari Allah, kita, yang pertama adalah kita tahu tujuan Allah atas apa yang kita alami. Coba perhatikan Yakobus tadi ayat yang ketiga. Sebab, nah ini loh, maksud dengan kemampuan, dengan hikmat Tuhan itu kita bisa tahu apa tujuan dari pencobaan atau penderitaan yang kita alami. Pertama, ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dengan memiliki hikmat dari Tuhan tadi, kita tahu tujuan Allah atas apa yang kita alami. Apa tujuan Allah? Adalah sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan oleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Yang pertama, saudara, dengan memiliki kemampuan atau hikmat dari Tuhan tadi, kita bisa melihat apa yang saya hadapi saat ini adalah membuat atau mematangkan atau menyempurnakan iman saya di dalam Yesus Kristus. Adalah tujuan Tuhan untuk menyempurnakan iman kita. Adalah tujuan Tuhan untuk membawa kita kepada iman yang lebih tinggi lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Karena tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Di sekolah pun seperti itu. Untuk menaik ke kelas berikutnya, saudara harus menghadapi ujian. Walaupun sekarang anak-anak ujian dalam sekolah dari rumah, mereka harus menghadapi ujian. Tidak ada ujian kalau tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Jadi tujuan yang pertama dari Tuhan itu kita mengalami
supaya iman kita semakin meningkat di dalam Tuhan. Semakin, bahkan firman Tuhan katakan kamu menjadi, supaya kamu menjadi sempurna. Bisakah iman kita sempurna? Ya gak bisa tante, tapi Tuhan sanggup. Yesus yang akan menyempurnakannya. Kalau kemampuan kita tidak bisa, karena kita banyak kekurangan, tetapi Yesus sendiri yang akan menyempurnakan iman kita. Ketika kita berusaha melawan kebenaran firman Tuhan, kita bisa melihat, oh inikah rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Dengan mengetahui tujuan Allah dalam kehidupan kita. Ayub pernah berkata, Ayub pasal 23. Yuk, cepat dibuka ya. Ayub pasal 23. Ayub 23 ayat yang ke 8 sampai 10. Sesungguhnya, ya, saudara bisa lihat di situ ya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia mengunci aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayub berkata, saudara, di dalam permasalahan kehidupannya, saudara tentu sudah tahu bagaimana Ayub sakit penyakit yang menimpa kehidupannya, ya. Dari orang yang memiliki harta yang luar biasa, dalam sekejap hilang semuanya, anak-anaknya mati semuanya, sahabat-sahabatnya meninggalkan, istrinya sendiri mencemooh imannya, merendahkan imannya. Bahkan istrinya berkata, untuk apa aku tetap menyembah Tuhan? Kutuki Tuhan lalu mati kamu. Itu Ayub, saudara. Dan dia berkata, aku ke timur, aku tidak menemukan dia. Aku ke barat, aku tidak melihat dia. Aku ke utara, aku tidak menjumpai dia. Ke selatan, seolah-olah di mana-mana Tuhan tidak ada. Seolah-olah Daud tidak menemukan, seolah-olah Ayub tidak menemukan Tuhan dalam pergumulan kehidupannya. Sudah sakit, ditinggalkan sahabat, ditinggalkan istri, anak-anak hilang semua, harta hilang semuanya. Tapi dia tetap berbahagia. Dia berkata, apa saudara? Dia seandainya dia menguji aku alami ujian ini untuk memurnikan imanku seperti emas, kualitas emas. Saudara tahu kan emas? Nah, Ibu Gigit tahu emas, ya. Dia tahu kadar emas, mana itu emas palsu, mana itu emas sungguhan. Emas yang murni engkau buang di mana-mana, sudah jatuh ke dalam lumpur, ketika engkau ambil lagi, dia tetap emas murni. Kualitas emas jadi untuk apa? Hari ini kita tahu Tuhan izinkan banyak penderitaan dalam hidup kita adalah untuk memunculkan imanmu dengan kualitas emas. Amin. Kualitas yang tidak bisa dibandingkan dengan apa? Engkau dilemparkan dalam penyakit, engkau dilemparkan dalam api pencobaan, engkau dilemparkan dalam masalah ekonomi, engkau akan tetap tampil dengan iman kualitas emas. Tuhan luar biasa. Ketahuilah itu. Hal itu hanya bisa diketahui dengan kemampuan daripada Tuhan. Ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Coba tampilkan cepat di LCD supaya bisa cepat dibaca ya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, saudara. Bergembiralah akan hal itu, saudara belum dapat ya di atas ya, biar saya cepat. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Firman Tuhan berkata, saudara, imanmu di hadapan Tuhan lebih nilainya daripada emas murni di dunia ini, emas panah di dunia ini. Kenapa, saudara?
Karena itulah kita bisa berbahagia. Aku mengalami ini semua. Tuhan sedang menguji aku. Tuhan sedang membentuk aku untuk menghasilkan iman yang berkualitas emas murni, bahkan lebih, sehingga ketika Yesus datang, Yesus sendiri yang akan memuji-muji engkau. Yesus sendiri akan berkata kepadamu, iman seperti ini tidak pernah kulihat. Amin. Hanya dengan hikmat dari Tuhan kita bisa tahu, sehingga kita berbahagia. Terima kasih Tuhan. Ujian yang Kau izinkan pada hari ini membentuk iman saya untuk lebih menjadi iman kualitas emas. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi. Dengan hikmat dari Tuhan itu kita tahu bahwa dalam berbagai cobaan itu kita tidak sendiri. Saya tidak usah bacanya. Roma 8 ayat 28. Siapa yang hafal? Jangan ingat. Dan sekolah kita enggak, jangan hafal. Roma 8 ayat 8. Siapa yang ingat ayat ini? Allah turut. Nah, hafal. Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 8 berkata Allah turut bekerja. Dan dalam setiap pencobaan yang kita hadapi itu Allah turut bekerja. Turut itu artinya apa, saudara? Ikut, ada di dalamnya. Ya. Jadi kita harus tahu dengan kemampuan dari Allah, dengan hikmat dari Allah, kita harus tahu bahwa dalam setiap persoalan, dalam setiap permasalahan yang kau hadapi, kau harus tahu, saya harus tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam persoalanmu itu untuk mendatangkan kebaikan. Engkau tidak sendiri menjalani kehidupan ini. Saya tidak sendiri menjalani apa yang saya jalani. Itulah yang menjadi kekuatan saya. Saya bersyukur, Tuhan, saya tidak sendiri. Saudara tidak sendiri menghadapi hidup, tapi ada Tuhan. Dikata Allah turut, Allah ada, Allah ikut di dalam persoalanmu itu adalah untuk membentuk engkau mendatangkan kebaikan bagi kita yang tetap ada dalam kasih karunia-Nya. Nah, puji Tuhan. Yang berikutnya, saudara, dengan hikmat dari Allah itu kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami saat ini mendatangkan atau mengerjakan kemuliaan yang kekal. Ini yang lebih indah. Kalau penyertaan Tuhan adalah semasa kita hidup dalam bumi ini, pembentukan iman itu adalah saat ini. Tetapi satu hari kelak, saudara, adalah penderitaan yang engkau alami. Kita buka 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke 14 sampai yang ke 16. 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mengapa kita berbahagia masuk di dalam penderitaan? Dengan hikmat dari Allah kita tahu, kita tahu bahwa penderitaan yang kita alami hari-hari ini, saudara, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kau terima di dalam rumah Bapa di surga. Amin. Kalau kita tetap bertekun di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penderitaan yang ada, dengan persoalan yang ada, iman kita dibentuk, saudara, sehingga memunculkan iman dengan kualitas emas yang murni itu dan satu hari kali kelak kita akan menerima, dikatakan kemuliaan yang kekal. Kita menerima kemuliaan kekal yang luar biasa,
yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, melebihi segala-galanya, yaitu kemuliaan yang datang daripada Yesus Kristus. Dengan tahu itu semua, dengan tahu tujuan dari penderitaan itu, sekarang kita bisa berbahagia, kita bisa senang. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau gitu terima kasih. Kalau begitu saya bersyukur pada Tuhan, karena yang Tuhan perbuat itu tidak ada rancangannya yang jahat. Apapun yang Tuhan kerjakan saja untuk membawa kebaikan bagi saya. Satu lagi saudara, kita tahu bahwa dalam kelemahan kita sempurnalah kuasa Tuhan. Kita buka 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal 12. Ayat 8 sampai 10. Dengan mengetahui, dan kita harus tahu saudara, apa dari dalam tengah-tengah penderitaan kita itu ya. Ayat 8. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Perhatikan ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Orang apa yang bisa bilang seperti ini saudara? Aku senang dan rela, aku disiksa, monggo. Kalau inilah doanya Rasul Paulus, dikatakan ayat yang ke-7, ada duri dalam dagingnya. Sesuatu yang menyakitkan, yang namanya duri dalam daging saudara, pasti sakit. Saudara pernah memasukkan duri daging ke tubuhnya? Nggak usah duri yang besar. Apa ngomongin? Itu telusupan apa? Apa? Telusupan. Saudara pernah bukan di meja kah atau tiba-tiba kecil sekali, tapi hal itu bisa membuat kita panas dingin. Apalagi kalau itu ada di kuku, kecil dan keluar nanahnya sedikit, wah rasanya awal sumber yang panas dingin. Saudara merasakan rasa duri itu, dan itu ada di dalam tubuh Rasul Paulus. Kalau penasaran di dalam sebuah penyakit, hal itu ada dalam Rasul Paulus, dan dia sudah berdoa berulang kali, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan ambil penyakit ini, Tuhan cabut duri ini. Tapi dia jawaban Tuhan apa saudara? Ayat yang ke-9, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagimu. Tuhan tidak mengambil itu penyakit saudara, dan Tuhan tidak menyembuhkan, tetapi Tuhan berikan anugerahnya, Tuhan berikan kasih karunia-Nya, Tuhan berikan kemampuan kepada Rasul Paulus untuk menanggung. Berapa lama engkau sudah menanggung sebuah permasalahan yang seolah-olah tidak ada ujungnya? Kenapa Tuhan seperti ini? Saya pun pernah bertanya saudara. Terkadang saya bertanya, kenapa Tuhan? Tetapi ini jawabannya, kasih karunia-Mu cukup bagimu. Oke Tuhan, kalau memang itu yang Tuhan mau, Tuhan izinkan ini seperti ini, berikan saya bahu yang kuat untuk menanggungnya. Berikan saya kemampuan, berikan saya hati yang teguh, berikan saya daya pikir ilahi, berikan saya cara pandang seperti Tuhan memandang kehidupan saya. Saya melihat persoalan itu dari sudut pandang Tuhan itu. Dengan demikian kita bisa mengatakan seperti Rasul Paulus, karena itu aku senang. Aku gak bilang deh aku senang. Aku senang bojoku sakit, gak mono saudara ya. Tapi ada keikhlasan, kerelaan menerima apa yang Tuhan izinkan. Saya nggak tahu bahu saya kenapa saudara. Besok mau cek ke dokter lagi. Ketika saya mengeluh, Tuhan ini sudah ini lagi, bukan kekuatan yang saya terima, justru itu akan membuat saya lemah.
ketika saya mengalami kok kayak gini lah, tiba-tiba saya nggak mau berlama-lama di situ, saudara. Jangan pikir pendeta itu juga gak memikirkan hal-hal seperti itu. Timbul hal seperti itu, saudara. Aduh, ini lagi Tuhan, satu belum selesai. Tetapi saya langsung kembali kepada firman Tuhan. Tuhan beserta. Tuhan pegang kendali. Tuhan yang menanggung segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan tolong anak-anak saya. Tuhan tolong pelayanan saya. Saya terbatas. Kemampuan saat ini terbatas. Keadaan saat ini terbatas. Engkau mau kayak gini, nggak bisa. Mau kayak gini, nggak bisa. Tetapi ingatlah, Tuhan berikan kasih karunia-Nya yang melampaui akal pikiranmu, yang melampaui kekuatanmu, yang melampaui akan segala keterbatasanmu dengan kasih karunia daripada Tuhan. Karena itulah Rasul Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa artinya, saudara? Ketika engkau angkat tangan, Tuhan tolong saya, maka Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Kita tahu sekarang Tuhan ada dalam setiap persoalan kita. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu sekarang apa yang kita hadapi itu adalah untuk menyempurnakan iman kita. Karena yang dibawa menghadap Tuhan Yesus nanti, saudaraku, jangan kira nanti hartamu yang kau bawa kepada Tuhan Yesus, tidak. Enggak bisa. Harta yang Tuhan berikan itu gunakan dengan baik, ya. Karena iman itu harus disertai dengan perbuatan. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu pada saat ini, kerjakan dengan baik. Itu yang dituntut Tuhan, pertanggungjawaban. Kepercayaan melayani, kerjakan dengan baik, ya. Kepercayaan sebagai seorang ayah, kerjakan dengan baik. Oposisi kepercayaan sebagai seorang ayah, menjaga anak-anakmu, mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran firman Tuhan, menjaga iman mereka. Kepercayaan sebagai anak, lakukan dengan baik. Apa kepercayaan sebagai anak? Merawat orang tua, ya, menjaga mereka. Orang tua kok dijaga, ya harus dijaga. Kalau mereka sudah tak mampu, kami dari anak sekolah minggu kami tekankan, rawat nenekmu, hormati mbahmu. Itu kami ajarkan supaya mereka satu hari kelak selain merawat, kalau Tuhan izinkan mereka harus merawat orang tua mereka. Mereka siap dengan harusnya. Jadi dengan memiliki kemampuan, daya pandang ilahi itu hikmat dari Tuhan itu, saudara, kita bisa berkata pada hari ini, terima kasih Tuhan, yang Engkau perbuat semuanya adalah baik. Amin. Yang Tuhan perbuat dalam hidup saya adalah baik. Karena disitulah akan nyata kuasa Tuhan. Yang sering saya katakan sama saudara, kapan pemeliharaan Tuhan itu nyata? Pandemi sudah berlangsung berapa bulan, saudara? Hampir 8, ya. Dari bulan, khususnya bangsa kita, kalau nggak salah, saya hitung dari anak sekolah, nggak masuk akhir. Terakhir anak sekolah masuk tanggal 16 Maret kalau nggak salah, ya. Mulai dari situ ekonomi bisa goncang. Tapi saya ingin tanya pada hari ini, siapa yang makan cuma sekali sehari karena tidak ada nasi, nggak ada uang beli beras? Ada? Siapa yang nggak bisa bayar PLN sampai hari ini? Ada yang listriknya dicabut karena nggak bisa bayar PLN? Kapan kau nikmati? Ini tengah-tengah pandemi, disitulah pemeliharaan Tuhan. Bangkitkan iman kita bahwa apapun yang terjadi pada hari ini, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Amin. Ada Tuhan di dalamnya. Saudara ingat bagaimana ada Sadrak, Mesakh, Abednego dimasukkan ke dapur api? Siapa yang keempat di dalam dapur api? Yesus Kristus, Tuhan di dalam dapur api. Dapur api itu ujian, saudara. Tadi dalam Petrus tadi dikatakan apa? Engkau diuji dengan api.
Sadrak, Mesak, Abednego diuji dengan api, bukan api penyakit, bukan api persoalan kekurangan, tidak. Mereka tidak memiliki kesalahan, tapi dimasukkan dalam api sungguhan. Tetapi ada Tuhan di dalam api itu. Pagi ini pun melalui firman Tuhan saya katakan, Allah turut bekerja dalam persoalan kehidupanmu. Ada Yesus di dalam persoalan kehidupanmu. Orang keempat dalam dapur api adalah Tuhan sendiri. Sehingga Raja Nebukadnezar melihat, pegawai-pegawainya melihat, loh kok sekarang jadi empat? Rupanya seperti seorang anak malaikat. Dunia akan menyaksikan pertolongan Tuhan Yesus di tengah-tengah engkau menghadapi api ujian itu. Ada Yesus. Karena itu pagi hari mari kita berkata, apapun yang Tuhan perbuat baik adanya. Amin. Apapun yang Tuhan izinkan, terima kasih Tuhan. Kalau engkau bisa mengucapkan terima kasih pagi ini, itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Itu adalah anugerah, itu pemberian, itu hikmat dari Tuhan yang memampukan kita berkata pada pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Apa yang kau hadapi pagi hari ini, ya? Kenapa seperti ini Tuhan? Mari satu, belum selesai satu. Saya sering ya ngomong-ngomong sama ibu-ibu, ini kok seperti ini, mari selesai ini aja belum selesai, kok sudah datang lagi seperti ini tante, kok datang lagi seperti ini tante. Ingatlah engkau tidak sendirian. Ingatlah saudara tidak sendiri menjalani kehidupan ini. Ada Yesus, ya. Ada Tuhan, ada firman yang dia berikan kepada kita untuk menguatkan kita. Dan lihatlah imanmu, pengetahuan akan firman Tuhan, kedekatanmu dengan Tuhan makin hari akan semakin naik. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yang terjadi di dalam
penyembahan kepada Tuhan apapun yang terjadi. Bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena di dalam hari-hari ini Engkau telah mengerjakan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami untuk membawa kebaikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam segala perkara Tuhan, haleluya, Engkau selalu melakukan yang terbaik bagi kami. Pada saat kami mengalami permasalahan di dalam hidup kami, ataupun juga ada haleluya Tuhan, kesakitan di dalam tubuh kami Tuhan, Engkau tetap bekerja memberikan yang terbaik bagi kami, mendatangkan kebaikan bagi kami semua, asal kami tetap berharap dan percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, biarlah kasih karunia yang memberikan di dalam kehidupan kami Tuhan semakin melimpah di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, dan juga permasalahan-permasalahan yang lain Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kami. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa bersama-sama untuk rekan-rekan kami Tuhan, mereka Tuhan untuk haleluya suami dari Ciri yang sakit, kota Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan jamaah Tuhan, dan haleluya mujizat terjadi ya Tuhan, dan namamu yang ditinggikan dipermuliakan ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami semua akan pulang dengan menerima dan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajahnya kepada engkau, memberikan damai sejahtera bagi engkau sekalian. Berkat ini mereka terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.